Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak soleh dan solehah hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Masih semangat kan belajarnya? Nah anak-anak, alhamdulillah hari ini bertemu lagi dengan Bu Guru Anissa. Kita akan belajar bersama-sama materi tentang sholat bagi orang sakit. Nah, sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, Bu Guru akan absensi terlebih dahulu ya. Nah, coba Bu Guru absen. Mbak Sita hadir apa tidak? Iya hadir. Mas Ihsan? Iya hadir. Alhamdulillah hari ini anak-anak semua hadir ya. Alhamdulillah. Nah anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran, bagaimana kalau kita bersama-sama melakukan tepuk anak soleh terlebih dahulu, biar belajar kita hari ini lebih semangat. Ayo kita melakukan tepuk anak soleh terlebih dahulu. 1, 2, 3. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, cinta Islam sampai mati. Islam, Islam, yes. Alhamdulillah anak-anak semuanya semangat sekali hari ini. Nah, anak-anak, hari ini kita akan masuk dalam pembelajaran sholat bagi orang sakit. Tapi sebelumnya Guru akan mengingatkan apa saja yang dipersiapkan dalam pembelajaran hari ini. Nah, apa saja yang perlu kita persiapkan perlengkapan belajarnya? Yang pertama yaitu apa anak-anak? Nah, yang pertama yang perlu kita persiapkan adalah buku paket, yang kedua adalah LKPD, dan yang ketiga adalah pensil atau pulpen dan alat tulis lainnya ya. Semuanya sudah mempersiapkan apa belum? Iya, alhamdulillah semuanya sudah disiapkan ya. Baik, berarti hari ini kita sudah bisa mulai belajar. Nah, anak-anak, pada mata pelajaran fikih tentang materi sholat bagi orang sakit, di antaranya yang akan kita pelajari adalah yang pertama adalah ketentuan sholat bagi orang sakit, dan yang kedua tata cara sholat bagi orang sakit, di antaranya yaitu sholat dengan cara duduk, yang kedua sholat dengan cara berbaring, dan yang ketiga sholat dengan cara terlentang. Nah, yang pertama yaitu tentang ketentuan sholat bagi orang sakit. Sebelumnya, Bu Guru akan bertanya terlebih dahulu kepada anak-anak. Apakah anak-anak pernah melaksanakan sholat ketika sakit? Kemudian bagaimana cara anak sholat ketika sakit? Nah, sebelum kalian jawab, Bu Guru akan menjelaskan bahwa sholat itu adalah ibadah yang termasuk dalam rukun Islam, sehingga wajib dikerjakan dalam keadaan apapun. Nah, dalam Islam terdapat ketentuan-ketentuan dalam sholat, diantaranya adalah ketentuan-ketentuan dalam keadaan sakit. Allah memberikan keringanan dalam beribadah yang disebut dengan rukhsah. Keringanan ibadah yang diberikan Allah itu adalah bentuk bahwa Allah itu memberikan kepada hambanya segala sesuatunya itu sesuai dengan kemampuannya ya. Dan dalam sholat bagi orang sakit ini diberi keringanan, diantaranya yang pertama yaitu kalau kita tidak bisa mengerjakan sholat dengan cara berdiri, Allah memberi keringanan kita dapat mengerjakan sholat dengan cara duduk. Dan apabila kita tidak mampu mengerjakan sholat dengan cara duduk, Allah memberi keringanan agar kita dapat mengerjakan sholat dengan cara berbaring atau terlentang. Nah, anak-anak, coba kita simak gambar berikut ini. Nah, pada gambar berikut ini
bisa kalian lihat ada 2 gambar ya. Gambar yang pertama itu adalah Akmal yang cedera pada kakinya. Dan yang kedua itu ada Ihsan yang berbaring di rumah sakit yang sakit keras ya. Dia tidak bisa duduk, hanya dapat berbaring. Kemudian yang ditanyakan di sini, bagaimana cara sholat dari kedua orang ini? Nah, gimana ya caranya? Nah, sebelum kalian menjawab, Bu Guru akan menyampaikan tata cara sholat bagi orang sakit. Kalian simak ya. Nah, tata cara sholat bagi orang sakit diantaranya yang pertama yaitu sholat dengan cara duduk. Adapun tata cara sholat bagi orang sakit dengan cara duduk, yang pertama duduk menghadap kiblat dan berniat melaksanakan sholat. Yang kedua, takbiratul ihram dan tangan bersedekap, tangan kanan di atas tangan kiri. Kemudian yang ketiga, membaca doa iftitah, al-fatihah dan surat pendek. Yang keempat, ruku dilakukan dengan cara membungkukkan badan. Iktidal dilakukan dengan cara posisi duduk seperti semula. Dan sujud dilakukan seperti gerakan sujud seperti biasanya. Apabila tidak mampu, maka dapat dilakukan dengan cara membungkukkan badan tetapi lebih rendah daripada ruku. Nah, duduk iftirosi, tasyahud awal dan tasyahud akhir dilakukan seperti pada saat sholat biasanya, atau jika tidak mampu dapat dilakukan semampu kita. Dan yang terakhir, salam dengan cara menoleh ke kanan dan ke kiri. Nah, itu adalah tata cara sholat bagi orang sakit yang pertama, yaitu dengan cara duduk. Dan yang kedua, tata cara sholat dengan cara berbaring. Ya, sholat orang sakit dengan cara berbaring. Yang pertama tata caranya yaitu posisi badan berbaring dengan miring, posisinya miring ke kanan menghadap kiblat. Kemudian tangannya bersedekap dan gerakan sholat bisa dengan cara menganggukkan kepala atau dengan isyarat mata. Dan selanjutnya apabila tidak mampu melakukannya, maka dapat dilakukan dengan isyarat hati. Dan cara yang ketiga yaitu sholat dengan cara terlentang. Adapun tata caranya yang pertama yaitu posisi badan terlentang dengan posisi telapak kaki menghadap kiblat, atau jika bisa kepalanya diberi bantal agar mukanya dapat menghadap kiblat. Untuk gerakannya itu dengan cara menganggukkan kepala atau dengan kedipan mata ataupun dengan isyarat hati. Untuk bacaannya seperti bacaan sholat biasa, atau jika tidak mampu cukup dengan isyarat hati. Nah, itu adalah tata cara sholat bagi orang sakit. Nah, anak-anak, guru sudah menyampaikan tentang apa sih ketentuan sholat bagi orang sakit dan tata cara sholat bagi orang sakit. Nah, dari situ kita dapat mengambil hikmah sholat bagi orang sakit ini. Diantaranya yang pertama, kita lebih bisa meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, hati kita menjadi lebih tenang. Dan yang ketiga, kita lebih bersyukur atas nikmat sehat yang Allah berikan. Dari situ kita akan jadi lebih dicintai oleh Allah, karena dalam keadaan apapun kita tetap bisa melaksanakan sholat. Nah, kesimpulan dari materi yang kita pelajari hari ini yaitu yang pertama, bahwa ibadah sholat itu tetap wajib dikerjakan dalam keadaan apapun. Ketika badan kita masih sehat, maka kita tetap wajib melaksanakan sholat. Dan sholat fardu 5 waktu itu harus dikerjakan dalam keadaan apapun, walaupun kita dalam keadaan sakit, karena Allah sudah memberikan rukhsah atau keringanan dalam kita mengerjakan sholatnya, yaitu dengan cara apabila kita tidak mampu sholat dengan cara berdiri. Ketika kita sakit, kita diberi keringanan dengan cara duduk,
Dan yang kedua, apabila tidak mampu dengan duduk, kita bisa mengerjakan sholat dengan cara berbaring ataupun terlentang. Nah, anak-anak, Bu Guru tampilkan lagi gambar yang tadi. Nah, dari gambar yang Bu Guru sajikan ini, nanti anak-anak bisa mendiskusikan bagaimana cara sholat yang ada di gambar ini. Nanti kalian diskusikan bersama teman kelompok kalian ya. Nanti Bu Guru akan membagikan LKPD-nya dan anak-anak dapat bekerja sama bersama teman sekelompok yang sudah Bu Guru bentuk ya. Dan nanti setelah kalian berdiskusi, hasilnya bisa dipresentasikan. Nah, mungkin itu saja materi yang kita pelajari hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Bu Guru akhiri pembelajaran hari ini, namun sebelumnya kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu ya. Mari kita bersama-sama membaca doa hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.